Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat badannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal 'Alamin. Oke teman-teman, kembali share lagi ya video budgeting aku. Alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki di minggu keempat bulan Januari ya teman-teman. Di minggu terakhir ya teman-teman di bulan ini, Masya Allah. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Januari ya teman-teman, dan kita akan memasuki ke bulan 2 atau Februari ya teman-teman. Berasa cepet banget ya. Oke, jadi kali ini aku mau budgeting Januari di minggu keempat yang mengcover dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 ya teman-teman. Terhitung ada sekitar 7 hari. Jadi budgeting aku di bulan Januari itu formasinya ada 8, 8, 8, 7 ya teman-teman. Dan ini aku langsung buat kolom aja dan langsung tulis ya teman-teman untuk kategorinya apa aja. Oh iya, jadi sambil aku tulis kategorinya, aku mau sambil sapa-sapa nih teman-teman semua. Lagi pada ngapain nontonin video aku? Lagi santai kah, lagi rebahan kah, atau ada yang lagi ngomong anak ataupun suapin anak makan? Bisa sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar biar aku tuh tahu ya apakah kalian nontonnya lagi santai atau ada kerjaan gitu. Aku berharap semoga kalian enjoy ya nontonin video aku, dan aku berharap kalian santai ya nontonin video aku. Oke teman-teman, gimana budgeting kalian nih? Kalian pasti udah ada yang budgeting di minggu keempat ya, minggu terakhir, atau yang 5 minggu udah memasuki minggu kelima ya. Karena budgeting itu nggak harus sama ya teman-teman, sesuai selera kita gitu ya. Kayak makanan juga, kita mau 6 hari per minggu ataupun 7 hari ataupun ada yang 8 hari ya teman-teman. Nah kalau aku tuh nggak mesti 5 hari, nggak mesti 6 hari, 7 atau 8, menyesuaikan dengan harinya dan menyesuaikan dengan budgetnya ya teman-teman. Jadi budgeting tuh nggak perlu dipaksa juga, nggak perlu yang harus juga, tapi dengan budgeting kita pasti bakalan tahu nih pengeluaran kita dan pemasukan kita berapa. Oke, aku tuh penghasilannya bulanan ya, sama dengan Pak Su. Cuman tetap aku pakain budgeting mingguan karena menurutku lebih enak ya teman-teman. Jadi misalkan kita udah budgeting bulanan, nanti kan posnya kita bagi lagi tuh menjadi 4 minggu ataupun 5 minggu gitulah ya. Tinggal menyesuaikan aja. Nah, biasa untuk saving itu per minggu aku mengandalkan dari penghasilan tambahan aku sendiri ya teman-teman. Jadi penghasilan tambahan aku tuh jualan solar ya teman-teman, Masya Allah. Tapi beberapa bulan ini udah agak sedikit menurun ya penjualannya karena musim hujan ya teman-teman. Sedangkan solar itu dipakai orang untuk truk ya teman-teman, truk atau mobil gitu. Biasa buat ngangkut batu ataupun ngangkut sawit gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur aja karena nggak semua rezeki tuh bertubi-tubi ya teman-teman. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang banyak dan kadang sedikit. Jadi kita tetap bersyukur aja. Ada masanya kita bisa nabung banyak ya, bisa sisihin lebih banyak. Ada saatnya juga kita nggak bisa nyisihin sama sekali karena kebutuhan kita yang makin banyak ya teman-teman. Jadi fleksibel aja ya teman-teman, budgeting tuh menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya, nggak perlu harus sama nominalnya seperti aku ataupun seperti teman-teman yang lain. Sesuaikan dengan budget diri sendiri aja, mampunya berapa. Misalkan kita bisa mengelola 150.000 per minggu untuk belanja mingguan, ya kenapa enggak gitu ya kan ya. Kalau kita bisa mengelola 150.000, kenapa kita harus membudgetkan 200? Itu kan namanya semakin ini kita semakin bisa bebas ya, memang semakin bisa gitu karena budgetnya lumayan. Tapi lebih baiknya kita tekan, karena jika budgetnya banyak ya akan lebih leluasa juga untuk kita. Cuman nanti di akhir bulannya ya kita nggak tahu bagaimana. Jadi menyesuaikan aja ya teman-teman. Semoga kalian mengerti dengan apa yang aku sampaikan.
Oke, jadi ini aku mau langsung cash stuffing ya teman-teman. Sudah aku keluarkan uangnya dari dompet bulanan. Nah, ini dia, aku mau isi yang pertama dulu. Jadi ini aku mau isi untuk belanja mingguan ya teman-teman. Di sini aku karena 7 hari jadi aku budgetkan Rp160.000 ya teman-teman. Bismillah, semoga ini tuh cukup ya untuk 7 hari ke depan sebelum waktunya gajian lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya budget telur di sini 15.000 ya teman-teman. Oke, jadi aku rencana nih teman-teman di minggu kedua di bulan 2 atau bulan Februari nanti budget telurnya per minggu aku budgetkan 20.000 karena telur udah lumayan mahal ya teman-teman. Takutnya budget 15.000 itu kurang ya untuk 1 minggu. Jadi ini aku lanjut aja untuk mengisi dana jajan. Uang jajan di sini aku budgetkan 60.000 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini untuk kebutuhan anak nggak aku isi ya teman-teman karena budgetnya udah habis dan kebetulan nggak ada yang pengen aku beli juga, jadi aku nggak isi ya. Untuk family time nih aku budgetkan 50.000. Semoga ini nggak over budget ya. Karena di minggu ketiga kemarin over budget lumayan ya 15 ribuan. Lanjut untuk oh iya, langsung aja. Ini aku langsung ke dana darurat ya teman-teman. Ini aku budgetkan 20.000 aja. Biasa aku budgetkan 30.000 ya teman-teman. Tapi aku budgetkan 20.000 karena 10.000-nya mau aku masukin ke dana sosial ataupun dana kesehatan. Biar progresnya terisi ya teman-teman. Karena menurut aku dana kesehatan ataupun dana sosial ini penting. Karena untuk bisa untuk gift juga bisa ya dana sosial, dan untuk kesehatan bisa untuk beli obat ataupun berobat ya teman-teman. Insyaallah semoga tetap selalu sehat ya walaupun kita sediakan dana kesehatan, tapi dana aku lumayan minim ya teman-teman. Jadi ini aku mau langsung isi di bagian arisan mingguan ya teman-teman. Budgetnya sekitar 125.000 per minggu. Jadi ini aku kembalikan 25.000 karena aku masukkan 150.000. Nah, ini untuk budget di minggu ketiga dan keempat udah terisi. Jadi untuk pembayaran berikutnya menunggu di minggu pertama dan minggu kedua lagi ya teman-teman. Jadi langsung aja ini aku mau tandain trackernya nih, 1 kolom ya teman-teman di minggu keempat. Oke, setelah itu lanjut lagi ke kuota ya teman-teman. Kuota di sini aku masukkan sebesar 25.000. Jadi ini totalnya aku mau hitung dulu ya teman-teman. 20, 30, 40 dan ini ada 60, berarti totalnya pas ya ada 100.000. Karena aku belum ngisi kuota nih teman-teman. Rencana aku ngisi kuotanya di minggu ini sih ya. Kemungkinan sekitar tanggal 28 ya aku isi kuotanya. Oke, setelah ini lanjut lagi aku isi kebutuhan istri ini teman-teman, keperluan aku ya. Di sini juga keperluan aku nggak banyak. Ini bisa aku pakai untuk beli kayak skincare gitu ya teman-teman. Budgetnya nggak banyak, cuman 100 ribuan aja per bulan, nggak terlalu mahal, nggak terlalu banyak ya teman-teman. Menyesuaikan aja ya. Di sini aku masukkan sebesar 25.000. Nah, jadi ini totalnya udah ada 115.000 ya teman-teman. Nanti ini pas belanja bulanan atau akhir bulan aku mau belikan deodoran, aku juga mau belikan body lotion ataupun parfum ataupun lipstick ya teman-teman. Masya Allah. Jadi ini langsung aku tulis aja budget. Aku langsung tulis di sini tanggalnya aku isi, lalu dana masuknya ada sebesar 25.000. Oke, selesai. Nah, untuk tabungan yang di belakang itu aku nggak spill ya, karena itu bukan tabungan aku, itu tabungan adik aku yang bukan tabungan apa gitu ya, itu tabungan untuk bayar pajak motornya dia gitu, karena lumayan ya. Jadi aku yang tabungin teman-teman, karena dia tinggal di sini, jadi aku yang mengurusnya. Tapi itu aku isinya per bulan aja ya teman-teman. Jadi
sekarang ini aku mau isi untuk dana sosial. Dana kesehatan dulu ya teman-teman, maaf. Dana sosial sebesar 10.000. Jadi baru ada 20.000 lagi teman-teman. Ini tuh memang lama banget ya kekumpulnya karena baru misalkan 50 atau baru mendekati 100 udah keambil lagi teman-teman untuk keperluan. Tapi memang itu ya fungsinya untuk beli obat ataupun untuk berobat. Jadi ini totalnya baru ada sekitar 20.000 ya teman-teman, nggak banyak. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa terisi. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau isi untuk dana sosial nih teman-teman. Nah, jadi dari dana sosial ini tuh uangnya ada kelebihan sebesar 5.000 ya teman-teman. Kelebihan 5.000 di tracker itu cuma ada 50.000 tapi uangnya ada 55.000 gitu teman-teman. Jadi nanti aku sisihin 5.000 terus nanti aku masukin ke dana yang lain aja gitu ya teman-teman. Nah, ini awalnya aku tuh nggak ngeh ya. Tapi nanti aku ulang lagi untuk hitung uangnya, ternyata kelebihan teman-teman. Tidak lupa juga untuk menulis trackernya ya teman-teman. Di sini aku masukin sebesar 10.000. Alhamdulillah sekarang aku pengen budgetin per minggu gini ya teman-teman. Jadi tuh minimal 10.000 seminggu. Jadi satu bulannya tuh 40.000, nggak apa-apa lah ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Karena gak mungkin juga kan kita sakit setiap bulan ya teman-teman, meskipun ada keperluan obat gitu, tapi gak perlu banyak juga ya teman-teman, biar nggak bingung ngambil dari dana yang mana gitu ya, karena kan dana darurat cuman aku budgetkan 20.000, jadi misalkan perlu takutnya yang lain juga kurang gitu teman-teman. Jadi ini aku bilang tadi ya, ada yang kelebihan tadi 5.000. Jadi karena aku bingung mau masukin di mana dan aku tuh teringat sama dana emergency fund aku teman-teman, masih belum ada isinya walaupun udah ada tracker dan juga ada ziplocknya tapi belum ada dananya. Jadi ya udah aku masukin di sini aja ya untuk 5.000 untuk pertama kali ngisi ini teman-teman. Jadi ini tuh aku pakai kalaupun ada sesuatu yang darurat gitu ya teman-teman, tapi tetap aku tidak berharap ada darurat-daruratan dalam tahun ini yang nggak begitu besar ya teman-teman. Semoga aja, amin, dan semoga ini tuh terkumpul lumayan banyak. Oke teman-teman, jadi segitu aja sharing dari aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga bisa menginspirasi kalian yang baru budgeting ataupun baru memulai budgeting ya teman-teman. Aku ucapin terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.